Jadi, hari ini kita masuk ke tutorial minggu ke-8 yang ngebahas tentang nilai dan vektor eigen. Oke. Jadi ini tuh sebagai awalan aja dulu ngenalin, nilai dan vektor eigen. Jadi, kalau mencari nilai dan vektor eigen itu rumus yang pasti selalu bakal kalian temuin tuh rumus ini, tuh. Nanti untuk skema lebih lanjutnya ya tentang rumus yang kita pakai itu di contoh soal. Terus, lebih ke persamaan karakteristik ini juga yang bakal dicari untuk mencari nilai eigen. Jadi, nanti kalian juga bakal tahulah perbedaan antara, nilai dan vektor eigen. Nah, oke. Terus, nanti setelah belajar nilai dan vektor eigen, kita juga masuk ke diagonalisasi, terus syarat-syarat, ketika suatu matriks itu bisa didiagonalkan, gitu. Ya. Jadi kita langsung masuk aja ke soal yang pertama. Jadi soal yang pertama itu tentukan persamaan karakteristik, nilai eigen, dan basis bagi setiap ruang eigennya. Jadi yang pertama tuh kita mau mencari persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik itu ada di persamaan ini ya. Ini untuk persamaan karakteristiknya. Jadi kita buat di sini persamaan. Persamaan karakteristik itu rumusnya determinan. Bentar. Persamaan karakteristik itu rumusnya determinan dalam kurung lambda I dikurang A. Nah, lambda I itu ini ada yang tahu nggak ini maksudnya apa? Identitas, Kak. Ya, benar. Siapa? Alan ya. Oke, jadi ini sebagai matriks identitas. Kalian sesuaiin di soal kan matriksnya berukuran 2 kali 2. Berarti ini tuh sama aja dengan lambda dikali matriks identitasnya berarti tuh 1, 0, 0 gitu. Berarti kalau dikalikan hasilnya dikali nanti lambda 0, 0, lambda gitu. Jadi ini langsung masuk aja berarti kan lambda dikali matriks identitas 2 kali 2 itu hasilnya lambda 0, 0, lambda. Dikurang dengan A. A itu matriks yang dari soal. Matriks dari soal itu 1, 4, 2, 3. Terus, berarti kan langsung aja nih. Berarti ini lambda min 1, terus 0 dikurang 4 berarti min 4. Terus ini nanti min 2. Dan ini lambda min 3. Determinan dari lambda I dikurang matriks A. Berarti kan kalau determinan diagonal dikurangin. Berarti diagonal yang sebelah sini dikurang dengan diagonal yang Berarti nanti hasilnya itu
lambda min satu dikali lambda min 3 dikurang dengan min 4 dikali min 2 itu 8. Berarti 8. Jadi didapetin hasilnya lambda kuadrat dikurang 4 lambda dikurang 5. Nanti ini kalian faktorin nih. Jadi lambda plus 1 dikali dengan lambda dikurang 5. Nah, dari persamaan karakteristik ini kalian bisa ngedapetin nilai eigennya. Jadi, nilai eigennya adalah lambda plus 1 sama dengan 0 atau lambda sama dengan min 1 dan lambda min 5 sama dengan 0 atau lambda sama dengan 5. Itu. Jadi kita udah mendapatkan nilai-nilai eigennya dari kita udah nemuin persamaan karakteristik dan nilai-nilai eigennya. Terus kita mencari basis bagi setiap ruang eigen. Kan di sini kita punya dua nilai eigen nih, berarti kita nyari basis dari masing-masing nilai eigennya. Berarti di sini basis bagi ruang eigen untuk kasus lambda sama dengan min 1. Di sini kan udah dikasih tahu nih nilainya lambda min 1. Kita masukin ke persamaan yang ini. Kita masukin ke persamaan yang ini. Berarti hasilnya yang kita dapetin nanti itu sama aja dengan min 1 dikurang min 1 itu min 2. Di sini min 4. Ini min 2. Dan ini min 4. Gitu. Untuk matriksnya. Kalau ini tuh pakai rumus ini. Lambda min A dikali X sama dengan 0. Atau lambda kita min 1 min A kali X sama dengan 0. Jadi kita substitusikan nilai lambda yang udah kita dapetin tadi. Terus dikali dengan X. X ini nilainya X1 dan X2. Sama dengan 0. Terus. Setelah kalian udah dapat persamaan yang tadi ya, sekarang kalian lakukan operasi baris elementer kayak biasa. Berarti kan kalian buat aja nih di sini min 2, ini min 4, ini 0. Ini min 2, ini min 4, ini 0. Berarti kan kalau kita mau mengubah ke operasi baris elementer, berarti kan kita harus mencari satu utama nih. Berarti di sini. Berarti untuk baris 1 itu kita kali dengan min 1/2. Sehingga nanti hasil yang kita dapetin itu 1, 2, 0, terus 1, 2, 0. Terus kan kita mau ngelakuin baris elementer, berarti di baris di baris kedua itu kita kurang dengan baris ke 1 karena kita mau menghilangkan si nilai 1 ini. Berarti hasilnya nanti itu 1, 2, 0, dan 0, 0, 0. Ini untuk matriks yang kita dapetin. Terus bisa kita tentuin basisnya. Jadi kita misalkan di sini kita misalkan
X2 itu sama dengan T. Sehingga solusinya X itu sama dengan X1 dan X2. Sama dengan sebentar ya. Sehingga nanti didapetin nilai X1-nya itu min 2. Min 2T dan di sini T. Atau T-nya kita keluarin jadi min 2 dan 1. Terus min 2 sama 1 ini dapat dari mana? Ini kita lakukan substitusi mundur dari persamaan ini. Kan sama aja berarti X1 ditambah 2X2 itu sama dengan 0. Berarti X1 itu sama dengan min 2. Sama dengan min 2X. Min 2X2. Terus kita misalkan kalau X2 itu sama dengan T, berarti kan X1-nya nanti jadi min 2T. Gitu. Jadi, untuk nilai eigen yang pertama, kita mendapatkan basisnya yaitu sehingga basisnya nanti min 2, 1. Ini kita transposkan ya. Transpos merupakan basis bagi ruang eigen di mana ruang eigennya itu nilainya lambda sama dengan min 1. Tuh. Sedangkan kita di soal kita punya dua nilai eigen. Ada yang lambda. Lambda 1 itu sama dengan min 1 dan lambda 2 itu sama dengan 5. Berarti kita lakukan hal yang sama lagi dengan sebelumnya. Berarti kasus untuk lambda itu sama dengan 5. Sama kayak sebelumnya, berarti nilai lambda itu kita substitusikan ke persamaan ini. Ini. Kita substitusi ke persamaan ini. Berarti hasil yang kita dapetin itu nanti kan 4 min 4 4 min 4 min 2 2 dikali dengan X1 X2 itu sama dengan 0 0. Terus sama kayak sebelumnya kita buat ke operasi baris elementer. Berarti 4 min 4 min 2 2 0 0. Berarti untuk di baris pertama itu kita kali dengan 1/4. Jadi nanti kita dapatkan hasilnya itu 1 min 1 0 min 2 2 0. Terus setelah ini kalian lakukan di baris kedua. Baris kedua itu kita tambahkan dari 2 kali dari baris pertama. Dapat nanti hasilnya itu
1 min 1, 0, 0, 0, 0. Terus kita lakukan lagi substitusi mundur. Berarti kan X1 dikurang X2 itu sama dengan 0, berarti X1 itu sama dengan X2. Terus kita misalkan lagi. Misal X2 itu sama dengan T. Solusinya, jadi nanti X sama dengan X1, X2. Kan kalau X1 itu sama dengan X2. X2-nya kita misalkan dengan T. Berarti di sini T dan T. Terus kita keluarkan, berarti T sama dengan 1, 1. Berarti sehingga 1, 1 ditransposkan basis bagi ruang eigen, basis bagi ruang eigen. Lambda sama dengan 5. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak dari soal nomor 1? Kalau nggak ada reaction aja nggak apa-apa. Oke, aman ya. Berarti kalau ada yang bingung ditanyain aja. Oke, terus kita masuk ke soal selanjutnya. Tentukan persamaan karakteristik, nilai-nilai eigen, dan basis bagi setiap ruang eigen dari matriks berikut. Ini sama aja kayak soal sebelumnya, cuman bedanya di matriksnya. Kalau matriks nomor yang kita kerjain tadi matriks 2 kali 2, ini matriksnya 3 kali 3. Berarti kan lebih kompleks ya jatuhnya. Jadi pertama itu kita ngebentuk matriksnya dulu nih pertama. Kita buat dulu persamaan matriks. Persamaan matriksnya tadi, determinan lambda dikali matriks identitas dikurang A itu sama dengan 0. Berarti ini kan matriksnya 3 kali 3 nih. Berarti untuk lambda I itu sama aja dengan lambda dikali matriks identitas yang berukuran 3 kali 3. Berarti 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Berarti tinggal dikali, nanti hasilnya lambda 0, 0, 0 lambda 0, 0, 0 lambda. Gitu. Hmm. Terus kita masukkan ke persamaan ini. Berarti determinan lambda kalimat identitas dikurang A itu sama dengan lambda 0, 0, 0 lambda 0, 0, 0 lambda dikurang dengan 6, 3, min 8, 0, min 2, 0, 1, 0, min 3. Gitu. Jadi nanti kita dapat hasilnya itu lambda min 4. Soalnya kita dapat nanti itu lambda min 6, 3, min 8, terus di sini 0, lambda plus 2, di sini 0, terus min 1, 0, lambda plus 3. Terus kita mau mencari determinannya. Berarti mencari determinannya itu kita menggunakan
matriks kofaktor aja. Kalau kalian lihat, ini di baris yang kedua, ini ini di matriks yang kedua, ini tuh nilai ini kan nilainya nol, yang juga nilainya nol. Ini bisa memudahkan kita buat ngitung determinannya. Caranya gimana? Kan berarti kalau matriks kofaktor, aduh, berarti kan di sini nol dikali dengan baris kedua dikali kolom ke satu. Baris kedua dikali kolom ke satu itu nanti hasilnya 3 min 8 0 lambda plus 3 dikurang ditambah ini min ditambah dengan lambda plus 2 dikali dengan lambda min 6 min 8 min 1 lambda plus 3 dikurang dengan 0 berarti baris kedua kolom ketiga. Berarti lambda min 6 baris kedua kolom ketiga. 3 min 1 0. Kan matriks kofaktor berarti rumusnya itu min 1 plus M tambah J dikali M I J. Ini I plus J gitu. Ini untuk rumusnya dari matriks kofaktor. Tuh. Nah, dengan kita bentar. Dengan kita menggunakan rumus ini berarti kan ini perkalian 0. Udah pasti nilai ini sama nilai ini itu habis. Berarti kalian tinggal menghitung si nilai yang ini aja. Berarti kan cara ngitungnya itu lambda plus 2 itu dikalikan dengan lambda min 6 dikali lambda plus 3 dikurang dengan kayaknya kita ada yang salah tulis. Bentar ya. Ada keliru sebentar di sini. Jadi, bentar. Nah, jadi lupa buat mindahin ini ya nilainya ya tadi. Berarti di sini tuh min 3, di sini 8, 0, terus di sini min 1, ini 0. Jadi nanti itu di sini
Terus kedua kok ini min 3, 8, terus ini lambda 6, 8 min 1, lambda min 6, di sini min 3, min 1. Nanti kalian kalau ujian, kayak perhatiin sih tanda-tandanya, soalnya kalau dari awal nggak ngeh kayak tadi, itu bakal fatal sampai ke bawah. Oh sempet ini sih tadi bingung. Oke, kita lanjut. Berarti ini plus 8. Karena kan negatif dikurang negatif 8. Gitu. Ini kalian lakukan determinan kayak biasa. Jadi nanti lambda plus 2 itu sama aja dengan dikali dengan lambda kuadrat dikurang 3 lambda dikurang 10. Jadi nanti hasilnya didapetin lambda ditambah 2 kuadrat. 2 kuadrat kurang lambda min 5. Itu setelah hasil perkalian dari keduanya. Nanti, berarti kan dari persamaan ini kalian dapetin nih nilai-nilai eigennya. Nilai eigennya, nilai eigen itu sama dengan lambda 1 itu sama dengan min 2 dan lambda 2 itu sama dengan 5. Ini kan karena ada lambda plus 2 kuadrat, berarti kan sama aja nilainya, nanti ada min 2, ada min 2. Jadi kita gabungin aja jadi 1. Karena nilainya sama. Terus setelah kalian udah dapetin nilai eigennya, balik lagi kita mencari basis bagi ruang eigennya. Sama kayak soal sebelumnya tadi. Berarti kita kerjain dulu nih kasus ketika lambda 1 itu sama dengan negatif 2. Berarti kan nilai lambda ini kita substitusi ke persamaan yang ini. Persamaan yang ini. Berarti min 2 dikurang min 6 itu nanti hasilnya min 8. Di sini min 3, min 8. Terus min 2 dikurang, min 2 ditambah 2 berarti 0. Jadi di sini 0, 0, 0. Terus di sini min 1, 0, 1. Kita kali dengan X. Berarti di sini ada X1, X2, dan X3. Itu sama dengan 0, 0, 0. Gitu. Terus kayak biasa kalian ngelakuin si operasi baris elementer. Jadi nanti hasil yang bakal kalian dapetin itu kan gimana? Berarti min 8, min 3, min 8, 0. 0, 0, 0, 0, min 1, 0, 1, 0. Ini bisa kalian tukar aja di baris ketiga. Ini kerjaan baris ketiga kalian tukar ke baris pertama biar ngemudahinnya. Terus nanti kalian dapat, pokoknya kita percepat aja ya. Jadi nanti hasil dari apa sih dia baris ketiga ditukar ke baris pertama. Tuh nanti dapatnya min 1, 0, 1, 0. Ini langsung kita pindahin aja kan baris 0 semua itu letaknya harus di paling bawah semua. 0 berarti di sini min 8, min 3, min 8, 0. Terus baris kedua ditukar ke baris 3. Nanti kalian lakuin aja kayak biasa, berarti kan nanti di baris pertamanya itu kalian kali dengan negatif 1,
terus baris kedua udah tukar dengan baris ketiga, nanti baris keduanya berarti kan ditambah 8 kali dari baris pertama. Pokoknya proses operasi baris elementer seperti biasa, nanti didapatkan hasilnya ini saja ya. Ini di OBE. Hasilnya nanti kalian dapetin 1, 0, min 1. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Yuk. Ketika kalian udah dapat hasilnya, kita lanjutkan lagi dengan misalkan. Misal nilai X3, ini kan nggak ada X3-nya nih. Saya nggak bisa dapat identitas dari X3. Berarti kita misalkan aja X3 itu dengan variabel bebas. Berarti dengan T. Jadi nanti ini kan kalian lakukan substitusi mundur. Berarti X1 dikurang X3 sama dengan 0. X1 sama dengan X3. Terus X2 itu sama dengan 0. Berarti nanti hasil yang kalian dapatin itu X1, X2, X3. X1 itu sama dengan X3. Berarti di sini T 0 T. Atau 1 T 1 0 1. Berarti basisnya itu 1 0 1 ditranspozkan basis bagi lambda ketika nilainya nilainya tadi nilainya min 2. Ini kita baru nyari dari kasus lambda 1 sama dengan min 2. Terus kita cari lagi kasus untuk lambdanya sama dengan 5. Kasus ketika lambda 2 sama dengan 5. Kalian substitusi lagi ke persamaan yang di atas ini. Nanti didapatkan hasilnya itu min 1, min 3, 8, 0, 7, 0, min 1, 0, 8. Itu kalian kali dengan X1, X2, X3, terus 0, 0, 0. Terus kalian ubah ke OB ini. Berarti di sini min 1, min 3, 8, 0, 0, 7, 0, 0. Sini min 1, 0, 8, 0. Setelah ini kalian lakukan operasi baris elementer kayak biasa. Jadi ya sebenarnya prosesnya selalu kayak gitu ya. Udah kita coba aja berarti ini baris ke 1 kita kali dengan min 1. Terus ya baris keduanya kan di bawah sini udah 0 nih. Berarti baris keduanya kita kali dengan 1/7. Ya. Berarti nanti hasil yang kita dapetin itu 1, 3, min 8, 0, 0, 1, 0, 0. Di sini min 1, 0, 8, 0. Terus kalian lakukan proses di mana baris ketiga itu dikurang dengan baris pertama. Ditambah. Bukan dikurang tapi ditambah. Kan ya. Bisa. Nanti didapetin hasilnya. Didapetin hasilnya itu kan ini tetap 1, 3, min 8, 0, terus 0, 1.
nol, nol, nanti ini 1, terus 3, terus nol, dan ini nol, nol, 3, nol, nol. Terus kalian lakuin lagi proses di mana baris ketiga itu dikurang dengan 3 kali dari baris kedua. Jadi nanti didapetinlah hasil akhirnya itu 138, 0, terus 0, 1, 0, 0, terus 0, 0, 0, 0. Terus kalian lakuin lagi substitusi mundur. Berarti di sini X2 itu sama dengan 0. Terus X1 dikurang 3X2 ditambah 8X3 sama dengan 0. X2-nya kita udah dapetin kalau nilainya 0 berarti X1 ditambah 8X3 sama dengan 0. Berarti X1 nanti hasilnya sama dengan min 8 dari X3. Gitu. Terus baru kalian tentukan basisnya. Misalkan lagi X3 kan nggak ada ya nilainya. Atau kita misalkan dengan variabel bebas. X3 sama dengan T. Sehingga nilainya X itu sama dengan X1, X2, X3 sama dengan min min 8T. Oh, ada yang keliru. Bikin 8. Kenapa? 8T 0T. Terus T-nya kita keluarin, berarti hasilnya nanti min 801. Berarti basisnya itu min 801 transpos basis bagi lambda 2 sama dengan 5. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang bingung? Oke, boleh. Kak, izin nanya, X2-nya kenapa nol ya, Kak? Kurang ngerti. Oke, jadi kita ulang ya. Kenapa X2 sama dengan 0? Kita tuh berpatokan ke matriks ini. Matriks yang ini. Nah, ini kita lakukan substitusi mundur. Kenapa substitusi mundur? Karena kita kan mau mencari nilai X1, X2, X3. Itu ibarat ini tuh X1, ini X2, ini X3 gitu. Berarti kan dari ini tuh baris untuk mencari X3. Terus ini itu baris untuk mencari X2. Berarti kan nilai X3 itu kan nggak dikasih tahu nih di matriks ini. Atau baris ketiga itu nilainya 0 semua. Jadi kita nggak bisa ngedapetin nilai X3. Itu kenapa nilai X3 itu kita misalkan dengan variabel bebas sama dengan T. X2 kenapa bisa sama dengan 0? Ini kan X2 itu sama dengan 0 karena ini tuh ada batas gitu loh. Ini tuh nilainya. Gitu. Terus X1 itu kan berarti X1 ditambah 3X2 ditambah 8X3 sama dengan 0. Kita udah dapetin nih nilai X2 itu sama dengan 0 nih dari sini. Nih. Berarti X1 ditambah 8X3 itu sama dengan 0. Berarti X1 itu sama dengan min 8X3 gitu. Atau kayak gini deh cara simpelnya. Misalnya kita punya matriks. Di sini
1, 3, 8, 0, terus 0, 1, 0, 4. Di sini 0, 0, 1, 5. Nah, ini itu kayak yang aku bilang, itu melambangkan X1, ini X2, ini X3, dan ini tuh hasilnya. Ini tuh hasil. Substitusi mundur, berarti kan kita gini, substitusi mundur. Ini tuh namanya substitusi mundur. Di persamaan ini hanya ada nilai di sini kan. Ini tuh melambangkan dari X3. Berarti X3 itu sama dengan 5 gitu. Kalau di baris kedua ini berarti kan di sini nih nilainya. Berarti X2 itu sama dengan 4. Berarti nanti X1 itu ditambah 3X2 ditambah 8X3 itu sama dengan 0. Nanti tinggal kalian substitusin aja nilai dari X2 berapa. Berarti kan ini 3 kali 4 ditambah 8 dikali 5. Tuh, berarti X1. Tuh, nanti didapatin hasil X1-nya. Gitu. Bingung nggak? Enggak, Kak. Ngerti kok, Kak. Makasih ya, Kak. Aman kan? Oke, jadi ini tuh kita ngelakuin substitusi mundur. Ada kan tes contoh sebelumnya juga kita lakuin substitusi mundur. Gitu. Jadi ini tuh hasilnya gitu loh. Kan kita gabungin antara si matriks ini sama matriks hasilnya. Gitu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain lagi, kita lanjut ke soal selanjutnya. Tentukan matriks P yang mendiagonalkan matriks A dan periksa apakah perkalian matriks menghasilkan matriks diagonal P inverse dikali A. Matriks A dikali matriks P. Di sini kita punya matriks nih. Kita buat lagi persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristik. Balik lagi ke persamaan karakteristiknya, berarti determinan dikali lambda dikali matriks identitas dikali A sama dengan berarti lambda min 14 terus di sini min 12 terus di sini min 20 dan di sini lambda min 17. Harusnya bingung nggak? Kalau nggak kita jabarin aja dulu. Berarti kan ini nanti itu lambda 0, 0 lambda. Kalian kurangkan dengan min 14, 12, min 20, sama 17. Tuh. Berarti di sini harusnya lambda plus 14, terus negatif 12, plus 20, sama dengan lambda min 17. Terus kalian cari determinannya. Berarti kan diagonal ya. Pengurangan diagonal berarti nanti itu lambda plus 14 dikali dengan lambda dikurang 17 dikurang dengan negatif 240. Nanti hasilnya yang kalian dapetin lambda kuadrat dikurang 3 lambda ditambah 2. Didapatkan nilai lambdanya nanti lambda min 1 dikali dengan lambda min 2. Atau nilai eigennya itu lambda 1 sama dengan 1 dan lambda 2 itu sama dengan
2. Balik lagi kita ambil dari kasus pertama dulu. Kasus satu itu ketika lambda satu sama dengan satu. Kalian substitusi lagi ke persamaan yang ini, gitu. Berarti kan nanti hasil yang kalian dapetin itu 15 min 12, 20 min 16 dikali dengan X1, X2 sama dengan 0, 0. Nah, terus kita lakukan operasi baris elementer lagi. Berarti kan di sini 15 min 12, 20 min 16, di sini 0, 0. Nanti berarti hasil yang kita dapetin itu kita buat kayak gini. Di baris pertama, biar hasilnya nggak koma ya, kan kita kali dengan 1/3 untuk faktor dari 15 sama 12. Nanti kalian dapat hasilnya tuh di sini 5 min 4, 0, terus ini 20 min 16, 0. Tuh. Terus di baris keduanya berarti dikurang dari 4 kali dari baris pertama. Nanti dapat hasilnya itu 5 min 4, 0, 0, 0, 0. Kalau di sini kalian mau ubah ke satu utama juga bisa sih sebenarnya. Jadi kan kalian kali aja dengan 1/5 gitu. Kalau nanti hasilnya 1/4/5, 0, 0, 0, 0. Ini mudahkan aja sih untuk menghitungnya. Terus kalau misalkan lagi, ini kan cuma ada 2 faktor nih, ada faktor X1, X2 doang. Sedangkan untuk dari baris kedua, ini tuh nilainya 0 semua, berarti kan nggak ada nilai nih untuk nilai si X2-nya. Itulah kita kenapa misalkan dengan X2 itu dengan variabel bebas. Atau X2 itu sama dengan T, gitu. Jadi ini tuh untuk mencari X1, ini untuk mencari X2, gitu. Karena X baris keduanya itu nilainya 0 semua, makanya kita misalkan dengan X2 itu sama dengan T. Jadi nanti X itu sama dengan X1, X2. Ketika X2-nya sama dengan T, berarti kan ini kita lakukan substitusi mundur nih. X1 itu dikurang 4/5. Jelek banget. Kurang dengan 4/5. X2 sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan 4/5 dari X2. X2 itu sama dengan T, berarti di sini 4/5 T. Dan T-nya kita keluarin, dapatlah nanti 4/5/1. Jadi, ini kita misalkan dengan vektor 1 sama dengan 4/5 dan 1 kita transposkan dengan
Atau bisa gini juga sih, eee, bentar, lihat karena kita nanti tuh mau ngebuktiin si perkalian matriks ya. Jadi, kalau perkalian matriks pecahan kayak gini kan agak susah ya. Jadi kalian, eee, ini, misalnya tuh ini, kalian kali kalian kali dengan 5 biar nggak ada pecahan. Biar nggak ada pecahan, jadi nanti hasilnya itu 5T, di sini kan berarti nanti jadinya 4, di sini jadinya 5, gitu. Untuk memudahkan ini ya, perkalian kalian di bawahnya nanti ya. Boleh kok ditulis kayak gini. Jadi nanti vektor 1 itu nilainya 4, 5 transpos. Ini sebagai basis bagi eigen lambda 1 sama dengan 1. Oke, ini untuk kasus pertama. Kita lanjut lagi ke kasus yang kedua. Kasus 2 itu di mana lambda 2 sama dengan 2. Terus kalian substitusi lagi ke persamaan ini tadi. Berarti kan hasil yang kalian dapetin nanti tuh ada 16 min 12, 20 min 15, sah, kalian kali dengan X1, X2 sama dengan 0, 0. Tuh. Terus kalian lakuin lagi, berarti operasi baris elementer lagi. 16 min 12, 0, 20 min 15, 0. Berarti di sini kalian lakukan, hmm, berarti baris pertama tuh kalian kali dengan, misalnya aja deh kita buat ke kedua faktornya dulu biar nggak koma ya hasilnya. Kalian kali dengan 1/4. Jadi nanti hasilnya itu kan jadinya 4 min 3, 0. Di sini 20 min 15, 0. Terus di sini baru kalian lakuin proses baris kedua itu dikurang dengan 5 kali dari baris pertama. Jadi nanti hasilnya tuh 4 min 3, min 3, min 3, 0, berarti ini 0, 0, 0. Baru di sini kalian ubah ke satu utama lagi. Tahu baris pertama kita kali dengan 1, hmm, hmm, hmm. Kita kali dengan 1/4. Berarti nanti hasil yang kalian dapetin itu 1 min 3/4, 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian dari sini kita udah bisa nentuin lagi. Kita misal, oh,
Kita misalkan X2 itu sama dengan P. Berarti X itu sama dengan X1, X2 sama dengan 3/4. T, T, T-nya kita keluarin berarti T sama dengan 3/4 1. Sama kayak tadi, biar memudahkan kalian dalam perhitungan selanjutnya ya. Sini kita buat, kita kali dengan 4. Jadi nanti hasilnya itu, aduh, 4T itu sama dengan 3/4. Itu. Jadi, untuk vektor 2 ke 3, 4 transpos itu basis bagi lambda 2 sama dengan 2. Oke, di sini kita udah nentuin basis bagi setiap ruang eigennya. Terus kita disuruh meriksa nih, apakah perkalian matriks berikut dapat menghasilkan matriks diagonal. Jadi kita kali ini matriksnya. Mengganggu ya. Hmm. Di sini kita, aduh, di sini kita kan punya vektor 1, vektor 2 ya. Atau basis dari setiap ruang eigennya tadi. Terus kita, P itu kita ambil dari vektor 1, vektor 2. Vektor 1 itu basis dari eigen lambda 1 sama dengan 1. Berarti hasilnya nanti itu vektor 1, 4, 5, vektor 2 tadi 3, 4. 3, 4. Tuh. Kita bakal ngebuktiin kalau P inverse dikali dengan matriks A dikali P itu menghasilkan matriks ini, matriks diagonal. Nah, itu. Sini. Pertama kita bakal mencari P inverse dulu. P inverse berarti kan sama dengan 1 per determinannya. 4 dikali 4 itu 16, 16 kurang 15 berarti 1. 16 kurang 15. Kali dengan 4, adjoin ya. 4, 4, min 3, min 5. Susah. Nah, nanti didapetin berarti P inverse-nya 1/1. Dari 4, min 3, min 5, 4. Terus kita cari matriks A kali P. Matriks A dikali P. Matriks A kali matriks P kan berarti A itu dari soal kita tadi. Aduh,
dari soal kita di min 14, 12, min 20, 17. Ini itu min 14, min 14, 12, 12, 2 min 20 sama 17. Dikali dengan matriks P. Matriks P itu yang dari vektor 1, vektor 2 tadi. Berarti 4, 5, 3, 4. Kalian paham kan perkalian matriks kayak biasa? Jadi ini nanti bakal dikaliin aja kayak biasa. Nanti hasilnya dapat 1,002. Oh bukan, salah. Ini hasilnya. Nanti itu didapatkan hasilnya itu 4, 4, 6, 5, 8. Baru dari kedua matriks ini baru kalian kalikan lagi untuk mencari P inverse dikali matriks A dikali matriks P. Jadi nanti dapat hasilnya itu P inverse tadi 4 min 3 min 5 4 kali dengan 4, 6, 5, 8. Tidak muat ya ternyata. Nanti dapat hasilnya perkalian matriks ini itu 1,002. Ini sesuai. Tadi kan kita disuruh meriksa nih, apakah perkalian matriks berikut menghasilkan matriks diagonal di mana ketika kita mengalihkan P inverse dikali dengan matriks A kali matriks P. Ternyata dia menghasilkan matriks diagonal karena nilainya hanya terdapat pada diagonalnya saja. Matriks diagonal. Gitu. Karena nilainya cuma ada di diagonalnya aja ini nih. Gitu. Hmm, tuh. Dan sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada reaction aja tidak apa-apa. Kalau gitu kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Ini sebenarnya sama aja sih. Kita ngejar waktu ya bentar. 6, 7. Kita loncat dulu ke soal nomor 6. Nanti kalau masih ada waktu baru kita lanjut ke soal yang kelima tadi. Kita masuk ke soal yang keenam. Misal, kita punya matriks berukuran 3 kali 3. Kita mau menentukan nilai-nilai eigen dari matriks A. Itu kan nilai-nilai eigen ya kayak biasa ya. Kita mau kerjain yang A dulu nih. Dimana kita menggunakan persamaan determinan lambda I dikurang A. Berarti kan kalau matriks identitas dikalikan lambda, berarti kan untuk ukuran 3 kali 3 itu berarti lambda 0, 0, 0 lambda 0 sama 0, 0 lambda. Dikurang dengan A itu 4, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 4. Nanti kita dapetin hasilnya itu lambda min 4
nol, min satu, min 2, lambda min 3, di sini min 2, min satu, nol, lambda min 4. Gitu. Terus kita nyari pakai matriks kofaktor aja. Dimana kalau kalian lihat pada kolom kedua, itu nilai di sini dan di sininya itu nol. Jadi itu bisa memudahkan kita dalam mencari determinan karena yang perlu kita cari cuma nilai di titik tengah ini aja nih. Gitu. Nih. Karena bisa kita menggunakan matriks kofaktor. Berarti kan min nol di baris ke satu kolom kedua. Min 2, min 2, min satu, lambda min 4. Ditambah dengan lambda min 3. Nanti lambda min 3 itu di baris kedua dan kolom kedua. Berarti lambda min 4, min satu, min satu, lambda min 4. Dikurang dengan 0. Nolnya itu berarti baris ketiga kolom kedua. Berarti lambda min 4, min satu, min 2, min 2. Ini nyari determinannya pakai, nih, kita tulis matriks kofaktor. Nah, berarti ini kan nilainya 0 nih. Semua angka yang dikalikan 0 berarti nanti hasilnya 0. Jadi kalian nggak perlu susah nih, ini tinggal kalian coret, ini tinggal kalian coret. Berarti yang perlu kalian cari itu nilai dari ini doang nih. Berarti lambda min 3 kali dengan lambda min 4 min satu, min satu, lambda min 4. Dapat hasilnya nanti lambda min 3 kali dengan lambda min 4 kuadrat dikurang 1. Nanti hasilnya dapat lambda min 3 dikali dengan lambda kuadrat dikurang 8 lambda ditambah 15. Nanti hasilnya jadi lambda min 3 kuadrat lambda min 2. Oke, di sini nanti kita dapat nilai dari matriks eigennya. Sehingga nilai dari matriksnya itu lambda 1 nilainya sama dengan 3 dan lambda 2 itu sama dengan 5. Ini jawaban untuk opsi yang A. Terus kita jawab untuk opsi yang B. Opsi yang ke B, untuk setiap nilai eigen tentukan rank dari matriks lambda I min A. Jadi balik lagi kita di sini punya dua kasus. Kita punya dua kasus di mana ketika kasus pertama kasus lambda 1 itu sama dengan 3. Nah, ketika kasus lambda 1 sama dengan 3, balik lagi kita substitusi lagi ke persamaan yang ini. Jadi nanti kalian dapatlah hasilnya itu min 1, 0, min 1, min 2, 0,
min 2 min 1 nol, min 1 yang kali dengan X1, X2, X3 itu sama dengan nol, nol, nol. Ini kalian lakuin kayak biasa, operasi baris elementer lagi. Berarti kan di sini min 1 nol, min 1 nol, terus min 2 nol, min 2 nol, terus min 1 nol, min 1 nol. Terus ini kalian ya kayak biasa sih, baris elementernya lagi. Jadi di sini baris pertama itu kita kali dengan -1. Dapatlah hasilnya nanti 1 0 1 0 min 2 0 min 2 0 min 1 0 min 1 0. Terus baris kedua kita tambahkan dengan 2 kali dari baris pertama dan baris ketiga kita tambahkan dengan baris pertama. Nanti didapetinlah hasilnya itu satu satu nol satu nol 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 nol. Terus ya seperti biasa kita lakukan substitusi mundur. Balik lagi, ini kan X1, X2, X3. Ini X1, X2, X3. Kalau kalian lihat di baris kedua sama baris ketiga itu nilainya semuanya nol. Berarti kan kita nggak bisa nih nyari nilai X2, nggak bisa juga cari nilai X3-nya. Jadi kita misalkan, misal X2 sama dengan S dan X3 itu sama dengan T. Jadi di sini kita misalkan berarti kan substitusi mundurnya cuman ada X1 ditambah X3 sama dengan 0, X1 sama dengan min X3. Berarti nanti dapat hasilnya di sini X1, X2, X3. Di mana X1 itu sama dengan min X3. X3-nya T, berarti min T, S, T. Di sini kita ada dua variabel. S dulu berarti di sini 0, 1, 0 ditambah dengan T min 1, 0, 1. Nah, kita udah dapat nih basisnya. Terus kita mencari rank sama nulitasnya. Ranknya itu, kalau kalian ingat, rank itu di mana ketika ada suatu matriks, baris yang tidak nol semua. Rank itu baris yang tidak nol. Kalau kalian lihat dari matriks yang udah kita dapetin, itu cuma ada satu baris yang enggak nol semua. Berarti ranknya itu sama dengan 1. Gitu. Nulitas N atau kayak gini deh buatnya. Jumlah kolom itu sama dengan rank ditambah nulitas. Jumlah kolom kita itu ada
jumlah kolom kita itu nanti ada 3 sebenarnya. Kebalik ya? Wait. Hmm, jumlah kolom kita itu di sini ada 3. Kenapa 3? Karena kan, eee, kolom yang ini itu sebagai hasil. Jadi matriks ini, kolom kita ini cuma 3 atau fokusnya ke sini deh. Nih, ini itu kolomnya cuma 3. Jadi 3 sama dengan 1 plus nulitas. Berarti nulitasnya itu sama dengan 2. Gitu. Ini baru untuk kasus ketika lambda sama dengan 3. Kita cari lagi untuk kasus ketika lambda sama dengan 5. Ya sebenarnya seperti ini semua sih soal-soalnya itu. Kita menguji dari setiap nilai lambda yang kita punya. Kasus lambda 2 sama dengan 5. Ini kalian substitusi lagi ke persamaan yang ini. Berarti nanti hasil yang kalian dapetin tuh 1, 0, min 1, min 2, 2, min 2, min 1, 0, 1. Kalian kali dengan X1, X2, X3. Hasilnya sama dengan 0, 0, 0. Terus kalian lakuin lagi operasi baris elementer. Balik lagi ke sana lagi. 1 min 1 0, min 2 2 min 2 0, min 1 0 1 0. Kalian lakuin lagi operasi baris elementer. Kalau kalian lihat ini di baris pertama dia udah punya 1 utama. Jadi baris kedua ditambah 2 kali dari baris pertama dan baris ketiga ditambah dari baris pertama. Dapatlah nanti hasilnya itu 1 0 min 1 0, 0 2 min 4 0, tuh. Jadi 0 0 0 0. Oke, berarti baris keduanya kita bagi dengan 2. Baris kedua kita bagi dengan 2. Nanti dapatlah hasilnya itu 1 0 min 1 0, 0 1 min 2 0, 0 0 0 0. Setelah kalian dapat ini, kita misalkan lagi. Ini kan baris ketiganya nggak ada ya. Misalkan X3 itu sama dengan T. Maka, ini kita lakukan substitusi mundur ya. Jadi sini nanti X2 dikurang 2 X3 itu sama dengan 0. Berarti X2 sama dengan 2 X3. Terus di sini itu X1 dikurang X3 sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan X3. Nanti dapatlah hasilnya X, X1, X2, X3. X1-nya sama dengan X3 berarti T. Terus ini 2T dan ini T. T-nya kita keluarin berarti 1, 2, 1. Ini basis untuk eigen ketika naik lambdanya itu
sama dengan 5. Terus kita mencari rank dan nulitasnya. Rank. Ranknya itu baris yang nggak nol semua, ada 2 baris kan? Berarti ranknya 2. Nulitasnya jumlah kolom kita kan ada 3. 3 sama dengan rank plus nol. 3 sama dengan 2 ditambah nol. Berarti nulitasnya itu sama dengan 1. Oke, itu rank dan nulitasnya. Baru ngejawab A dan B, masih ada C. Kita buat lagi di sini, aduh. Pertanyaan C, apakah A dapat didiagonalkan? Itu balik lagi ke persamaan kita ini. Nih, jika A sebuah matriks n kali n, berarti kan ukuran matriksnya sama tuh. 2 kali 2, 3 kali 3, atau 4 kali 4. Maka kedua pernyataan berikut ekuivalen. Berarti matriks itu dapat didiagonalkan dan A memiliki n vektor eigen yang bebas linear. Dan kalau kalian lihat ke soal kita tadi, nih, soal kita ini matriks A-nya, matriks A berukuran 3 kali 3. Berarti kan ekuivalen nih dengan pernyataan yang pertama. A dapat didiagonalkan karena matriksnya n kali n. Terus, matriks A berukuran 3 kali 3 dan juga memiliki 3 vektor eigen, 3 vektor eigen yang bebas linear. Di mana vektor-vektor kita tadi itu ada, kita lihat lagi. Oh, 0, 1, 0, 0, 1, 0, transpos, terus ada min 1, 0, 1, transpos, koma, 1, 2, 1, transpos. Tuh. Jadi, A itu dapat didiagonalkan. Didiagonalkan. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau ada yang bingung? Kalau aman ya, kita masuk ke soal nomor 7. Wait. Soal nomor 7. Periksa apakah matriks P mendiagonalkan A dan hitung A pangkat 11. Jadi di sini, bentar, ini dulu. P mendiagonalkan A. Oke, P mendiagonalkan A. Balik lagi ke persamaan yang kita punya tadi. P
P inverse dikali AP. Nah, berarti kan kita mau ngebuktiin nih, apakah hasilnya itu matriks diagonal atau enggak. Berarti langkah pertama yang kita cari, itu cari P inverse. Bagaimana cara mencari P inverse? Kita pakai OBE aja ya. Matriks P itu 111, 111, 001, 105. Kita batasin dengan matriks identitas. Berarti di sini 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Jadi kalau kita mau menginverskan suatu matriks, itu matriks awal di mana di hasilnya itu matriks identitas. Jadi bagaimana kita tuh mau mengubah si matriks identitas ini itu dipindahkan ke sini gitu. Berarti kan kita harus menggunakan operasi baris elementer ya, seperti biasa. Terus, nah, kita lihat dulu. Oke, hal pertama yang kita lakuin, kita buat di sini, kita tukar. Ini kan dia udah punya satu utama nih di baris yang kolom paling ujung lah ibaratnya. Berarti kita tukar aja baris kedua dengan baris ketiga. Jadi nanti hasilnya itu 1, 1, 1, 1, 0, 0. Berarti 1, 0, 5, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Tuh, langkah pertamanya. Terus kita lakuin aja kayak biasa, berarti kan di baris kedua kita kurang dengan baris pertama. Nanti dapat hasilnya 1, 1, 1, 0, 1, min 4. Terus, terus 0, 0, 1. Di sini 1, 0, 0, min 1, 0, 1. Terus di sini 0, 1, 0. Oke. Setelah ini kita lakuin lagi. Hmm. 1, 1. Terus karena kan kita mau mencari satu utama, berarti di baris kedua itu kita kali dengan min 1. Nanti dapat hasilnya itu 1, 1, 1, 0, 1, min 4, 0, 0, 1, dengan 1, 0, 0, 1, 0, min 1, 0, 1, 0. Terus kita lakukan operasi baris elementer lagi di mana baris ke-1 dikurang dengan baris ketiga. Oke, baris ke-1 kita kurangkan dengan baris ketiga dan baris kedua kita tambahkan dengan 4 kali dari baris ketiga. Kita mau menghilangkan nilai ini dan ini. Berarti nanti dapat hasil
Misalnya 1, 1, 0, 1, - 1, 0, 0, 1, 0, 1, 4, - 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Nanti berarti kan tinggal kita menghilangkan dari berarti ini baris ke-1 dikurang dengan baris kedua. Nanti dapatlah hasil matriks terakhirnya itu 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, mana ini 0, - 5, 1, 1, 4, - 1, 0, 1, 0. Nah, berarti hasil P inverse-nya itu matriks yang di belakangnya. Gitu. Jadilah kita dapat P inverse itu sama dengan 0, - 5, 1, 1, 4, - 1, 0, 1, 0. Itu untuk P inverse-nya. Terus kita kalikan lagi nih. Kita cari P inverse dikali matriks A dikali matriks P. Kita udah dapat P inverse kita itu 0, -5, 1, 1, 4, - 1, 0, 1, 0. Kita kali dengan matriks A yang kita punya. Matriks A itu dari soal. Berarti -1, 7, -1, 0, 1, 0, 0, 15, -2. Kita kali dengan matriks P-nya. Matriks P-nya berarti 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 5. Oke, kita kalikan dulu matriks ini. Biasa ya, berarti kan baris dikali kolom. Gitu. Ini kita langsung aja. Jadi hasilnya nanti 0, 10, -2, -1, -4, 1, 0, 1, 0. Kalian kalikan dengan matriks 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 5. Gitu. Nanti perkalian matriks ini kalian dapatlah hasilnya itu -2, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 1. Sehingga apa? Sehingga P merupakan matriks yang dapat matriks yang dapat mendiagonalkan A. Gitu, karena dia menghasilkan matriks diagonal, karena nilai-nilainya ini ada di diagonal-diagonalnya aja. Gitu. Terus kita disuruh menghitung A pangkat 11. Hitung A pangkat 11. Mhm. Pangkat 11 itu
Mhm mhm. Kita punya persamaan nih, di mana persamaan kita tadi kan P-1. Nah, P itu menghasilkan matriks diagonal atau D kita misalkan. Kita mau mencari A pangkat 11. Berarti kan kita cari nih di sini A sama dengan P dikali matriks D dikali P inverse. Tinggal kalian pindah ruaskan aja gitu. Nanti berarti A pangkat 11 itu P dikali D pangkat 11 matriks diagonalnya pangkat 11 dikali P inverse. Gitu. Jadi kalau matriks P, ini kan matriks P nih. Kita pindah ruaskan ke sebelah sini, itu jadinya P inverse. Tapi kalau P inverse dipindah ruaskan ke sebelah sini, itu balik lagi ke P. Gitu. Jadi, apa ya, nggak bisa langsung gitu loh. Jadi, P dipindah ruaskan jadi P inverse, dan P inverse ketika dipindah ruaskan itu jadi P gitu. Jadilah kenapa persamaan itu ini. Nah, ketika kita mau mencari A pangkat 11, itu matriks diagonalnya yang dipangkatkan 11. Gitu. Terus, berarti kita cari dulu nih, D pangkat 11. D tadi udah kita dapetin nilainya, tuh min 2, min 2, 0, 0, 0, min 1, 0, dan 0, 0, 1. Ini D pangkat 11. Ketika kita mau mencari D pangkat 11, berarti kan semuanya kita pangkatkan 11. Berarti di sini min 2 pangkat 11, 0, 0, terus mm, terus 0, di sini min 1 pangkat 11, 0, 0, 0, 1 pangkat 11. Betul. Nah, ini nggak perlu kalian cari berapa min 2 pangkat 11, tinggal kalian langsung masukin ke rumusnya aja. Atau biar kalian nggak bingung ya. Hmm, gimana ya? Bentar. Saya cari deh sekarang. Hmm, kita udah dapat D pangkat 11. Atau kita jabarin deh. D pangkat 11 itu min 2 pangkat 11 itu hasilnya min 2048. 0, 0, 0, min 1 pangkat 11 berarti kan balik lagi ke min 1 ya karena ganjil ya. Min 1, 0 berarti ini 0, 0, 1. Ini nilai D pangkat 11. Terus kita cari ini dulu. Ketika matriks P dikali matriks D pangkat 11. Berarti matriks P tadi kita punya 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 5. Kita kali dengan matriks diagonal yang pangkat 11. 0, 0, min 1, 0, 0, 0, 1. Nih, nanti kalian dapat hasilnya itu min 2048 min 1, 1, 0, 0, 1, min min 2048, 0, 5. Ini dari matriks P dikali matriks D pangkat 11. Terus, kita cari A pangkat 11 itu kan sama aja dengan
P dikali D pangkat 11 dikali P inverse. Tadi kita udah cari ketika matriks P dikali matriks D pangkat 11 itu hasilnya yang ini. Berarti kita buat min 2048 min 1, 1, 0, 0, 1 min 2048 0, 5. Kita kali dengan P inverse tuh yang kita cari sebelumnya. Nih yang ini, 0 min 5 1 ini. Kalian buat, mmm, 0 min 5 1 1 4 min 1 0 1 0 gitu. Nanti dapatlah hasilnya itu min 1, hmm, sebenarnya nanti bisa pakai kalkulator sih ya, kalau ujian kayaknya nggak bakal segede ini sih nilainya harusnya. Kayaknya ini gede banget, jujur. 0, 1, 0, 0, 45, min 2004. Oke, ini nanti hasilnya. Saya bisa aja sih kalau 2 pangkat 11-nya nggak perlu kalian jabarin gitu loh, tetap di 2 pangkat. Cuma takutnya keliru aja sih. Jadi, ya kalau mau dijabarin kayak gini juga nggak apa-apa. Cuma ya nominalnya jadi gede. Tapi seingetku awalnya boleh pakai kalkulator sih. Jadi lebih ke butuh ketelitian aja gitu. Jadi ini jawaban untuk nomor 7. Ketika periksa apakah P mendiagonalkan A dan hitung angka 11 gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Bapak? Hmm. Aman nggak kira-kira? Reaction aja nggak apa-apa. Iya, jadi emang agak-agak, apa ya, agak ribet sih memang. Tapi lebih ke banyak latihan aja, karena sebenarnya yang kita lakuin tuh selalu berulang-ulang gitu loh. Kita udah dapet nilai eigen, terus kita harus nyari basisnya lagi, kayak gitu terus. Cuma lebih kebutuh ketelitian aja dari kaliannya. Gitu. Tadi sebenarnya aku nggak mau ini ya, buat kelatihan. Cuma ternyata nomor 5 nggak sempat kebahas. Jadi kayak biasa, nomor 5 ini yang buat kalian kerjain di rumah. Sebenarnya soalnya sama aja sih kayak nomor 4 cuma beda di, jumlah matriksnya aja. Kalau nomor 4 itu matriksnya 2 kali 2 tapi kalau di nomor 5 itu matriksnya 3 kali 3. Untuk langkah-langkahnya itu sama persis, nggak ada yang beda. Mungkin skemanya kayak kemarin ya, kalian bawa ke rumah, kalian kerjain. Mungkin nanti aku buat Google Form aja buat pengumpulannya, jadi nggak usah kumpul lewat WA. Terus dari kalian kira-kira untuk deadline-nya mau kapan? Coba deadline-nya mau kapan?